Selamat datang di video pembelajaran Engineering dan Sains. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mencoba membahas mengenai pengukuran dan plotting titik ikat baru hasil pengukuran survei di permukaan, di mana nanti processing datanya akan kita lakukan di perangkat lunak Sulpak. Adapun outline pembahasan pada video pembelajaran kali ini, yang akan kita bahas, yang pertama adalah kita akan membahas mengenai konsep pengukuran titik ikat baru, lalu beserta detailnya. Lalu kita akan membahas mengenai proses data hasil pengukuran titik ikat dan detail. Dan selanjutnya kita akan membahas studi kasus, contoh studi kasus yang dimana nanti pada studi kasus ini akan saya demonstrasikan bagaimana memproses data hasil dari pengukuran titik ikat dan titik detail. Konsep pengukuran titik ikat baru seperti pada contoh ilustrasi gambar berikut ini merujuk pada kerangka poligon di video pembelajaran sebelumnya, di mana pada video pembelajaran sebelumnya terdiri dari dua titik BM, yakni BM1 dan BM2. Lalu terdapat beberapa titik ikat, di mana terdiri dari 5 stasiun, stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3, stasiun 4, dan stasiun 5. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mencoba memproses data titik ikat baru, yakni stasiun 6, dan kita akan juga membahas bagaimana pengeplotan data untuk data pengukuran titik detail yang baru, di mana nanti posisi peralatan ukur berupa alat electronical distance measurement-nya pada posisi di stasiun 6. Pada ilustrasi gambar berikut ini, di mana apabila kita menginginkan titik baru, yakni adalah stasiun 6, maka instrumen peralatan yang diletakkan, yakni diletakkan pada posisi stasiun 5, seperti pada contoh ilustrasi gambar berikut ini, dan titik backside itu terletak pada stasiun yang keempat. Baik pada stasiun yang keempat dan stasiun baru, yakni stasiun yang keenam, ini ditempatkan prisma yang centering pada patok titik ikat baik stasiun 4 dan stasiun 6, di mana prisma di sini dilengkapi dengan tripodnya. Adapun stasiun 4 ini sebagai titik backside, dan stasiun 6 ini adalah sebagai foresight-nya, di mana stasiun 6 ini adalah titik ikat baru. Di dalam sistem electronic distance measurement ini, untuk menentukan titik ikat yang baru, maka ada beberapa parameter hasil pengukuran di lapangan yang harus dicatat, yakni yang pertama adalah dari titik alat tersebut berdiri, yakni setup point. Dalam hal ini adalah stasiun yang kelima. Lalu pada backside, yakni ini adalah stasiun yang keempat, dan foresight ini adalah stasiun yang keenam. Input parameter yang pertama yang harus dicatat itu adalah tinggi aksisnya atau aksis height pada prisma, yang dimana dia dilengkapi dengan tripod seperti pada ilustrasi gambar berikut ini. Dan yang berikutnya adalah aksis height. Dalam artian di sini aksis height ini adalah tinggi instrumennya, seperti pada contoh ilustrasi gambar berikut ini. Dan yang berikutnya adalah slope distance-nya, baik dari titik setup point ke titik ikat yang baru, maupun slope distance dari alat ukur hingga ke posisi titik ikat yang sudah ada sebelumnya sebagai backside-nya.
Parameter yang diperlukan juga adalah pembacaan sudut vertikal ke backside dan sudut vertikal ke foresight atau ke titik ikat yang baru. Pada contoh studi kasus berikut ini, di mana pada stasiun 4 dia memiliki elevasi patok tersebut sekitar 68 mdpl, lalu stasiun kelima sebagai setup point di mana peralatan tersebut, alat ukur tersebut berada pada elevasi 74 mdpl, dan kita akan menentukan elevasi pada permukaan pada stasiun yang ke-6. Adapun parameter yang diperlukan untuk membuat titik ikat yang baru pada studi kasus berikut ini adalah tinggi prisma yang dilengkapi dengan tripod, di mana aksis height-nya ini kurang lebih 1,5 meter. Lalu yang berikutnya setup point, di mana alat ukur ini berada posisinya. Aksis height-nya atau tinggi instrumennya kurang lebih 1,57. Dan pada titik ikat yang baru, yakni pada bagian foresight, aksis height-nya juga harus diukur dari prisma pada bagian tengah prisma hingga ke permukaan tanah, di mana aksis height-nya ini kurang lebih 1,55. Adapun pembacaan jarak dengan menggunakan sistem electronic distance measurement, pada studi kasus ini slope distance-nya itu 61,350 meter. Lalu slope distance dari alat ukur ke foresight ke titik ikat yang baru, di mana slope distance-nya 50,27. Adapun pembacaan sudut vertikal ke posisi backside ke stasiun 4, dari stasiun 5 ke stasiun 4, itu sebesar 95 derajat 41 menit 10 detik. Lalu pembacaan sudut vertikal dari stasiun ke-5 menuju ke stasiun 6 sebagai titik ikat baru, sudutnya sebesar 85 derajat 34 menit 40 detik. Karena posisi stasiun 4 digunakan sebagai backside, maka di lapangan dilakukan juga pengukuran horizontal angle-nya sebesar 98 derajat 30 menit 30 detik. Adapun semua keseluruhan data pada ilustrasi gambar berikut ini akan digunakan untuk sistem pemrosesingan data di perangkat lunak Surpak. Baik, kita akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana processing data untuk pembuatan titik ikat baru. Terlebih dahulu diaktifkan work directory-nya pada folder yang baru. Untuk selanjutnya data survei database yang sudah kita buat sebelumnya, di mana survei database yang sudah terekod yakni adalah titik BM1, BM2, stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3, stasiun 4, dan stasiun 5. Dalam proses demonstrasi untuk membuat titik ikat baru di dalam perangkat lunak Surpak, di sini saya akan mencoba menunjukkan bagaimana teknik yang digunakan untuk membuat titik ikat baru. Langkah pertama yang harus kita tentukan adalah memilih menu survei, lalu gunakan survei dan pilih survei traverse. Adapun level area for new station ini disesuaikan dengan blok daripada pengukuran yang dilakukan. Kebetulan di dalam demonstrasi kali ini kita menggunakan blok 100. Calculate dan dicek pada saat pengukuran tersebut dapat menyesuaikan dengan nama surveyornya
dan supervisornya. Kebetulan dalam demonstrasi ini calculate by-nya oleh Tom dan diperiksa oleh Joe. Adapun filebook-nya dapat dituliskan nama bukunya. Kebetulan dalam demonstrasi ini kita menggunakan book 1 halaman 8. Tentunya filebook dan page ini menyesuaikan dengan sistem dokumentasi yang dilakukan di lapangan. Pada umumnya memang surveyor itu harus memiliki buku saku lapangan untuk mencatat hasil pengukuran. Survey date-nya ini adalah kapan tanggal pengukuran titik ikat tersebut dilakukan dan jam berapa dilakukan. Survey date di sini saya akan mencoba menyesuaikan dengan data hasil pengukuran untuk mencari titik ikat di stasiun yang ke-6. Adapun backside yang kita gunakan adalah stasiun 4, referensi angle-nya ke stasiun 4 itu 0 derajat, titik berdiri alat itu di stasiun yang ke-5, instrumen height-nya 1,57 meter, surveyornya adalah Tom, dan tanggal dilakukan pengukuran ini sekitar tanggal 6 bulan 11 tahun 2021 jam 10. Sini kita ubah survei date-nya dan jam waktu pengukuran dilakukan. Location di sini kita bisa tambahkan menjadi stasiun 6 untuk titik ikat baru sebagai laporannya, lalu kita coba apply. Untuk menentukan titik ikat baru, maka kita tentukan pengukuran yang kita lakukan di lapangan, di mana backside yang digunakan adalah stasiun yang ke-4, setup di mana alat ukur tersebut berada. Kebetulan dalam simulasi berikut ini kita menggunakan di stasiun yang ke-5 untuk menentukan stasiun yang ke-6. Adapun aksis height atau tinggi instrumen peralatan ukur berupa EDM itu yang terdapat di stasiun 5 ini menyesuaikan dengan hasil pengukuran di lapangan, di mana instrumen height terletak di stasiun yang ke-5 dengan aksis height-nya 1,57. Lalu pada posisi foresight, aksis height-nya atau tinggi dari prismanya ini sekitar 1,55 meter. Untuk memeriksa apakah hasil pengukuran yang kita lakukan itu sudah benar atau tidak, kita bisa melakukan pemeriksaan pada backside check seperti pada ilustrasi berikut ini. Jadi pada check distance to backside ini dicentrang, lalu di sini sudut pengukuran vertikal ke backside ini harus dilakukan pengukuran di lapangan, dicatat, lalu kita masukkan angka sudutnya. Kebetulan di dalam ilustrasi gambar di sini, dari posisi alat ukur itu berada ke backside, dilakukan pembacaan sudut vertikal sebesar 95 derajat 41 menit 10 detik. derajat 41 menit 10 detik. Lalu kita coba tekan main reverse angle-nya. Lalu di sini ada backside distance check-nya. Kebetulan hasil pengukuran yang dilakukan ke backside dari alat ukur ke backside di belakangnya, dari stasiun 5 ke stasiun 4, jarak miringnya dengan menggunakan sistem EDM ini 61,35.
Lalu yang berikutnya, backset hack check-nya ini juga dicentrang, dan backset target hack-nya ini kita coba isi berdasarkan ilustrasi berikut ini, di mana pada posisi backside tinggi prismanya sekitar 1,5 meter. Setelah kita memeriksa main reverse angle-nya, lalu kita coba tekan di sini calculate backside check. Di sini terdapat informasi mengenai distance error dan elevation error. Untuk distance error ini adalah untuk mengecek apakah benar jarak dari stasiun keempat dan kelima, maupun kebalikannya dari stasiun 5 ke stasiun 4, jaraknya memiliki perbedaan seberapa besar. Terlihat di sini dari hasil pengukuran di stasiun yang kelima dengan backset di stasiun yang keempat, di mana sudut vertikal pembacanya 95 derajat, 41 menit 10 detik. Ini terdapat distance error-nya sekitar 0,007 meter. Jadi selisihnya kurang lebih 0,007 meter. Lalu yang berikutnya bukan hanya berdasarkan jaraknya, tetapi juga kita bisa melihat dari perbedaan elevasi pengukuran. Apabila kita melakukan pengukuran dari stasiun keempat ke stasiun yang kelima, dan sebaliknya dari stasiun 5 ke stasiun 4 untuk diperiksa lagi. Di sini terdapat selisih daripada elevasinya sekitar 0,008 meter, sehingga hasil pengukuran yang dilakukan ini akurat sekali. Di sini juga diperhatikan bahwa di stasiun yang kelima, pada hasil pengukuran dari stasiun keempat menuju ke stasiun yang kelima, itu elevasinya adalah elevasi 74. Setelah diperiksa, di mana alat ukurnya berdiri di stasiun kelima, untuk memeriksa pada ke stasiun keempat sebagai backset-nya, terbaca bahwa elevasinya itu sebesar 74,008. Sehingga adapun hasil selisih antara check setup elevation dikurangi dengan known setup elevation-nya, maka akan didapatkan elevation error-nya. Di sini juga kita bisa menggunakan calculate koordinatnya untuk bisa menghasilkan prediksi berapa koordinat titik ikatnya, Y, X, dan Z-nya di stasiun yang ke-6. Untuk selanjutnya, input datanya adalah horizontal angle-nya. Kita gunakan saja di sini reiteration-nya. Backset-nya 0 derajat, 0 menit, 0 detik, dan forsake-nya ini menyesuaikan dengan hasil pengukuran di lapangan seperti pada ilustrasi gambar berikut ini, di mana sudutnya adalah 98 derajat, 30 menit, 30 detik. derajat, 30 menit, 30 detik. Di sini kita tekan main reiteration angle-nya, dan untuk selanjutnya vertical angle-nya ini adalah pembacaan sudut vertikal dari alat ukur ke foresight. Jadi dari stasiun yang kelima ke stasiun ke-6. Adapun sudut vertikal pembacaan ini adalah 85 derajat, 34 menit, 40 detik. Delapan puluh lima derajat, 34 menit, 40 detik. Lalu yang berikutnya di sini slope distance-nya juga harus di input berdasarkan hasil pengukuran di lapangan sepanjang 50.270. Di sini kita dapat menghitung ulang lagi untuk calculate koordinatnya, sehingga hasil prediksi untuk titik ikat baru itu terletak pada koordinat Y 3904.059, pada posisi X-nya 3941.241, dan elevasinya
diprediksi sekitar 77,896. Untuk selanjutnya, untuk menampilkan titik ikat di dalam perangkat lunak Surpak ini, kita coba tekan apply. Di sini kita disuruh untuk mereview data-data hasil pengukuran yang sudah kita lakukan, di mana di sini level areanya, titik pengukurannya di blok 100. Survei metodenya di sini kita dapat ubah menjadi SRV EDM karena pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan sistem EDM. Adapun keterangan lain, surveyor, survey date, diperiksa oleh buku lapangan yang digunakan ini menyesuaikan dengan kapan tanggal pengukuran itu dilakukan, penggunaan buku lapangannya jenisnya apa, dan nama surveyornya siapa. Lalu kita coba tekan apply di sini. Maka secara otomatis nanti stasiun yang ke-6 yakni titik ikat baru itu akan terbentuk. Kita coba tekan cancel. Kita akan mencoba menampilkan data titik ikatnya. Di sini kebetulan hasil daripada pengukuran stasiun ke-6 ada report laporannya. Kita coba tampilkan data stasiun titik ikat yang baru, yakni stasiun yang ke-6. Kita coba tekan apply, maka di sini ada muncul stasiun yang ke-6 atau titik ikat yang baru. Dapat dilihat di sini, ini adalah stasiun yang ke-6 sebagai titik ikat yang baru. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba menginput data detail yang dilakukan di stasiun 6. Kebetulan di dalam studi kasus ini backset yang kita gunakan itu adalah di stasiun yang ke-5. Mohon maaf, di sini tampilannya keliru untuk penamaan backset-nya dan penamaan untuk alat ukur pengukuran detail itu berada. Di sini saya coba akan mengkoreksinya. Di sini adalah backset-nya adalah di stasiun yang ke-5 dan setup peralatannya di stasiun yang ke-6. Adapun instrumen hack-nya itu adalah sekitar 1,57 dalam simulasi berikut ini. Jadi pengukuran detail itu dilakukan di stasiun yang ke-6, di mana alat ukurnya berubah posisinya pada stasiun yang ke-6 dan backset-nya adalah di stasiun yang ke-5. Adapun instrumen hack ini hasil pengukuran detail karena posisi alat ukur dari stasiun ke-5 ke stasiun ke-6 berubah posisinya. Adapun instrumen hack-nya ini kita gunakan dari hasil pengukuran di lapangan, misalnya 1,57. Nama surveyor juga dimasukkan dan tanggal pengukuran itu beserta jamnya juga diinputkan di sini. Dalam simulasi berikut ini diperoleh ada kurang lebih sekitar 5 data detail hasil pengukuran detail di lapangan, di mana instrumen peralatannya berdiri di stasiun yang ke-6. Maka kita akan mencoba menginput data detail berikut ini ke dalam perangkat lunak Surpak. Di sini saya coba perkecil. Saya coba tampilkan hasil Excel pengukuran.
berikut di stasiun 6, dan instrumen height-nya posisinya misalnya setelah dilakukan pengukuran instrumen height-nya 1,57. Adapun backset-nya adalah di stasiun yang kelima. Berikut ini adalah data hasil pengukuran di lapangan, yang dimana nanti data hasil titik ikat di stasiun ke-6 kita akan mencoba menginput data hasil pengukuran detailnya. Adapun yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan survei. Lalu yang berikutnya kita menggunakan survei, tekan EDM survei. Di sini location-nya kita buat menjadi detail stasiun yang ke-6, purpose-nya sama, detail stasiun ke-6. Lalu kita coba tekan apply. Backset point-nya ini adalah stasiun yang kelima. Jadi ini dapat kita ubah menjadi stasiun yang kelima. Lalu yang berikutnya setup-nya adalah di stasiun yang ke-6. Jadi posisi peralatan alat ukurnya di posisi stasiun yang ke-6. Instrumen height-nya adalah misalnya di sini 1,57, kita ukur tinggi peralatannya 1,57. Surveyornya kita gunakan saja namanya Tom. Tanggal pengukurannya tanggal 6 bulan 11 2021, ini kita misalnya jam pengukurannya kita ubah, misalnya pengukuran dilakukan misalnya pada jam 10. Kita coba tekan apply. Untuk selanjutnya kita input data hasil pengukuran detail, di mana alat ukur itu berada di stasiun yang ke-6. Sini kita coba masukkan data-data detailnya, adapun stringnya, kode yang kita gunakan untuk detail 1, prisma height-nya atau tinggi prismanya 1,5, slope distance-nya berikut ini 28. Kita coba input lagi kembali. Stringnya adalah 1. Tinggi prisma 1,5. Slope distance-nya 28,296 meter. 35,177 meter. 36,871 meter. 43,508 meter dan 33,698 meter. Adapun sudut pembacaan vertikalnya pada detail yang pertama sebesar 105,533, lalu yang berikutnya 101 derajat 3 menit 40 detik. Pada detail yang ketiga 108 derajat 58 menit 10 detik. Yang berikutnya sudut vertikalnya 90 derajat 59 menit 6 detik dan 81 derajat 2 menit 7 detik. Lalu yang berikutnya horizontal angle-nya. Di sini kita bisa masukkan sudut pembacaan horizontalnya 69 derajat. Untuk detail yang pertama 55 menit 2 detik. 138 derajat 12 menit
detik, 187 derajat, 2 menit 21 detik, 233 derajat, 14 menit 48 detik, dan yang pengukuran detail yang terakhir, pembacaan horizontalnya 277 derajat, 27 menit 16 detik. Adapun description dapat Anda atau kawan-kawan tulis di sini, detail stasiun 6. Detail stasiun 6. Lalu kita coba tekan apply, kita tekan cancel. Di sini akan muncul detail ya, data hasil pengukuran di lapangan diproses di dalam perangkat lunak Surpa. Terdapat data pengukuran titik ikat yang baru, seperti pada ilustrasi di perangkat lunak berikut ini. Terdapat hasil pengukuran detail yang baru. Untuk merubah dari garis string seperti pada ilustrasi berikut ini menjadi poin, marker, maka kita bisa gunakan string to pts.ttl di sini. Kita ubah berdasarkan segmennya saja, lalu kita coba simpan untuk hasil pengukuran detail stasiun yang ke-6. Bisa lihat di sini ada 5 titik pengukuran detail yang sudah dilakukan dan diproses datanya. Berdasarkan hasil pengukuran detail yang dilakukan berdasarkan simulasi di video pembelajaran sebelumnya, hasilnya seperti ini. Akan kita coba tambahkan hasil pengukuran detail di stasiun yang ke-6. Maka kita dapat memanggil data poin pengukuran titik ikat dan pengukuran detail di stasiun-stasiun sebelumnya, dan kita akan mencoba menambahkan dengan data hasil pengukuran di stasiun yang ke-6. Di sini kita bisa menggunakan recall, lalu di sini location-nya kita pilih detail di stasiun yang ke-6. Kita coba apply. Di sini terlihat ada tambahan data detail, hasil pengukuran detail serta titik ikat yang dilakukan di lapangan. Untuk selanjutnya kita coba tekan tombol save. Di sini kita ubah menjadi topografi. Menyesuaikan dengan nama file sebelumnya, kita coba tekan apply. Kita coba reset dulu grafiknya, kita lihat apakah semuanya datanya sudah bertambah. Nah, terlihat di sini kawan-kawan bahwa ada tambahan data detail yang sudah dilakukan sebelumnya. Kerangka ukur bisa kita tambahkan seperti ini. Kita bisa menggunakan report string file of station-nya. Kita gunakan saja nama filenya adalah kerangka ukur, dapat diketik. Lalu kita coba tekan apply. Di sini ada file baru, file yang sudah kita timpa lagi, dia menjadi kerangka ukur .string. Extensionnya di sini terlihat ada stasiun yang baru. Garis putih ini adalah garis yang menghubungkan titik ikat satu dengan titik ikat yang lainnya. Untuk selanjutnya, garis titik ikat ini kita ubah juga menjadi marker point. Kita coba tekan tombol yes. Data hasil pengukuran
yang sudah ada sebelumnya, di sini masih belum terdapat data titik ikat. Maka untuk menambahkan data tersebut, maka data poin pada BM1, BM2, stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3, stasiun 4, dan stasiun 5 ini dapat kita hapus guna bisa menambahkan data poin pada file topografi berikut ini. Di sini kita bisa menggunakan edit, trim, lalu klik by digitize, kita pilih inside, kita polygonkan saja di mana poin-poin marker ini akan dihapus, cancel, lalu kita coba tekan, kita simpan ke dalam kerangka ukur, lalu kita reset grafik. Kita tarik file topografi yang berupa data-data marker point yang menunjukkan titik ikat dan detail di lapangan. Terlihat di sini stasiun 6 belum memiliki titik marker pointnya, sehingga kita bisa menambahkan recall, lalu kita panggil kerangka ukur yang dimana hanya titik stasiun ke-6 yang akan muncul. Terlihat di sini ada tambahan titik untuk stasiun ke-6. Jangan lupa di sini kita lakukan save atau kita simpan. Kita simpan namanya dalam nama file topografi.str. Kita coba reset. Kita coba tampilkan kembali apakah datanya sudah terinput. Ternyata di sini data marker point untuk di stasiun yang ke-6 sudah terinput, dan data-data detailnya juga sudah terinput. Untuk selanjutnya kita bisa membuat DTM-nya untuk topografi. Lalu kita coba tekan apply. Di sini kita pilih topografi.dtm, sehingga ada DTM yang baru pada stasiun yang ke-6, di mana di sini penambahannya ada berupa titik ikat stasiun 6 dan hasil pengukuran detail. Untuk selanjutnya, DTM yang sudah dibuat seperti ini, kita bisa membuat kontur tambahan lagi, atau kita update lagi kontur hasil pengukuran di lapangan yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini apabila ada kondisi DTM yang kurang tepat di sini, maka DTM-nya ini dapat kita hapus. Kita gunakan solid, edit triangle, detail, lalu kita tekan di sini, sehingga DTM pada bagian tersebut akan terhapus. Untuk selanjutnya, di sini saya akan mencoba membuat DTM-nya. Kita pilih topografi, lalu boundary-nya tidak usah dicentrang, kita coba tekan. Di sini kita coba hapus. Kita coba buat konturnya, jadi tekan tombol surface, contouring, lalu pilih kontur DTM file. Pilih di sini topografi, lalu di sini kita pilih kontur topografi, atau juga dapat kita ketik sebenarnya untuk penamaan konturnya, berupa nanti hasil outputnya adalah berupa garis string. Lalu kita coba tekan apply. Di sini ada kontur topografi.str sesuai dengan nama yang kita ketik tadi sebelumnya. Maka di sini ada muncul kontur tambahan baru dari hasil pengukuran titik ikat dan hasil pengukuran detail di lapangan. Untuk hasil data pengukuran titik ikat beserta hasil pengukuran detail di lapangan, nanti saya akan coba share di kolom deskripsi.
Dan jangan lupa pada saat kawan-kawan mengikuti video pembelajaran yang ke-8 kali ini harus merujuk pada video pembelajaran sebelum-sebelumnya, sehingga teman-teman dapat mempelajari processing data itu secara berurutan. Baik, mungkin itu saja dari saya terkait video pembelajaran kali ini mengenai titik ikat dan mengenai titik detail yang baru, dan harapannya kawan-kawan bisa dapat melakukan pembelajaran secara mandiri. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.